Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Olim Trade ya. Kita pakai akun demo aja. Oke. Sekarang baca candlestick. Banyak nih yang bicara, yang bertanya ya. Kapan sih, di mana sih pembalikan harga di OT? Sebenarnya sama aja kayak binomo, pembalikan harganya itu. Misalkan di time frame 5 menit, kita rubah time frame-nya. Sorry. Misalkan di time frame 5 menit, dia akan membentuk penurunan namun lemah ya. Dia membentuk penurunan yang lemah, namun kita tidak bisa memastikan lemah. Kita tidak bisa memastikan ada sumbu di bawah karena di sini resisten, kekuatan penurunan. Kita akan OP di candle selanjutnya. Kelamaan gak ya? 34 udah. Oh enggak, kita akan OP di candle selanjutnya, OP sell untuk kita akan memanfaatkan wilayah pembalikannya. Kita tahu nih 5 menit ke depan bakal turun. Misalkan di sini kita ambil aja 5 menit langsung sell. Kita bisa lagi di sini. Kita masih bisa di sini ngambil 2 menitnya. Kita tunggu pembalikannya ke atas dulu ya. Kita tunggu pembalikannya ke atas dulu. Kita tunggu pembalikannya ke atas dulu. Di mana sih wilayah pembalikannya ya? Untuk di time frame 1 menitnya ini. Jadi tergantung kekuatan harga di time frame 5 menit. Time frame 5 menit dia tadi kita bacanya bakal masih kuat turun. Jadi kalau dia mencoba naik, kita akan open sell. Tapi lihat dulu kenaikannya sampai kapan. Misalkan ini kan membentuk support, misalkan supportnya kuat nggak untuk naik di candle selanjutnya, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya kalau ada trader yang bilang wilayah pembalikan itu di candle sekian atau candle 4 tinggal 5 ya. Nggak ada yang salah, benar semua. Atau di candle 1 dan 2 benar semua. Namun terkadang kalau kita hanya berpersepsi seperti itu, wilayah pembalikan di candle sekian, wilayah pembalikan di candle 4 dan 5 misalkan, kita bermain di wilayah pembalikan itu aja, kita akan mendapatkan loss dan profit ya yang tidak konsisten. Maksudnya nggak selalu wilayah pembalikan itu nggak selalu hadir di situ gitu. Wilayah pembalikan itu nggak selalu hadir di situ. Wilayah pembalikan harga itu nggak mesti hadir di candle itu gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai kekuatan harga di time frame yang lebih besar. Misalkan kita bermain di time frame 1 menit, kita lihat dulu time frame yang lebih besarnya itu, dia itu bakal membentuk kekuatan atau pelemahan. Bagaimana kita menentukan dia bakal bentuk kekuatan atau pelemahan? Ya pembacaan 3 candle sebelumnya. Nah, jadi kita baca 3 candle sebelumnya di time frame yang lebih besar. Kalau kita mau melihat wilayah pembalikannya, kita perhitungkan itu time frame 5 menit yang 5 menit ke depannya itu, satu candlenya di time frame 5 menit itu akan membentuk apa? Pelemahan atau kekuatan. Jika dia membentuk kekuatan, misalkan kekuatan seller, berarti perlawanannya akan ada di depan ya. Jika dia membentuk pelemahan, berarti perlawanannya akan ada di depan dan di belakang.
kalau pelemahan dua sumbu ya, ada di depan dan di belakang. Kalau dia membentuk misalkan sumbu dan bodinya itu sama panjang, dia bisa pembalikannya bisa di tengah ya, di candle ketiga. Jadi bisa satu kedua, bisa kedua ketiga keempat, bisa juga keempat kelima, salah bisa satu kedua, bisa ketiga keempat, bisa ke 5 ke 6. Jadi kita nggak tahu, bukannya nggak tahu sih, kita nggak bisa memprediksi pembalikan harganya itu di mana ya, yang selalu terulang-ulang di situ nggak bisa, karena pembalikan harga itu tempatnya berpindah-pindah sesuai kekuatan harga di time frame yang lebih besar ya, catat itu. Banyak yang nanya saya pembalikan harga itu di mana sih gitu, di OT, di candle keberapa gitu bilangnya. Ya saya nggak bisa menekankan pembalikan harga itu di candle 1-2, nggak bisa. Siapa tahu harganya lemah di time frame yang lebih besar ya. Kalau harganya lemah di time frame yang lebih besar, maka pembalikan harganya bisa bergeser, bisa berpindah ke belakang. Jadi seperti itu. Jadi intinya pembalikan harga itu di candle keberapa atau candle keberapa, kalau ada trader yang menyatakan pembalikan harga di candle sekian atau di candle sekian, itu nggak salah, benar semua ya. Tapi kita tidak bisa memastikan kalau pembalikan harga pasti berada di situ, enggak ya. Jadi karena kekuatan harga itu nggak sama ya, maksudnya satu candle ke candle setelahnya itu kekuatan harganya itu selalu berubah-ubah. Jadi wilayah pembalikan itu bisa berubah-ubah, kecuali misalkan tren lagi kuat-kuatnya, sama kekuatan harga per candlenya itu misalkan sama gitu-gitu aja ya, wilayah pembalikannya jadi gitu-gitu aja. Tapi ketika trennya mulai berubah ya, maka wilayah pembalikannya juga akan berubah. Seperti itu. Kita coba lagi bacanya di sini. Ini udah mau penutupan. Nah, di sini dia akan membentuk pelemahan seller ya. Lihat, ini buyer, ini seller dengan indikasi pelemahan. Sudah lihat sumbu ini naik. Dia di sini masih turun, namun akan membentuk pelemahan. Kita lihat perlawanannya di mana. Kita akan open sell 5 menitnya dan 2 menitnya. Bentar. 5 menitnya bisa kita ambil di sini. Iya. Data nasinya. Aman. Oke, saya kerja malam. Kita sempetin bikin video dulu. Kita ambil yang 2 menitnya, atau mau 3 menit bisa. Karena kita tahu dia masih ingin turun. Jadi kita tunggu perlawanan naik, baru kita open sellnya ya. Seandainya ya, dia ini tidak kuat lagi turun, karena tadi ada indikasi ingin naik ya. Di candle sebelumnya di time frame 5 menit tidak ada sumbu atas yang cukup panjang, bukan panjang tapi cukup panjang. Ada indikasi keinginan untuk naik.
Nah, dan di dua candle sebelumnya juga mengindikasikan akan ada kenaikan. Kalau misalkan candle selanjutnya tadi naik, kita salah baca di time frame 5 menit, kenaikannya juga tidak akan terlalu kuat. Jadi sediakan 2 menitnya juga atau 1 menitnya, nanti kenaikannya tidak akan terlalu kuat. Kalau misalkan dia naik nih ya, time frame 5 menit tadi kenaikannya nggak akan terlalu kuat, tidak akan terlalu kuat. Maksudnya naik tapi nggak terlalu kuat. Kalau misalkan dia memaksa naik, kita kan nggak tahu kekuatan harga itu ya. Kita ini bisa kita membaca, tapi kita nggak bisa memastikan, kecuali emang candlenya pasti. Candle pasti itu seperti apa ya, berurutan, indikasi, informasi, dan konfirmasi itu berurutan. Sedangkan yang tadi itu di time frame 5 menitnya, kita candle indikasi, kita jadikan indikasi, informasi, dan konfirmasi. Candle pelemahan, candle yang tidak kuat, informasi dan konfirmasinya kita jumlahkan, kita bandingkan, lalu untuk menghasilkan candle selanjutnya. Itu yang nggak bisa dipastikan. Kalau kita hanya mengambil open posisi di candle kuat, yang indikasinya kuat, informasinya kuat, dan konfirmasinya kuat, insya Allah aman ya. Profitnya itu 90%. Kalau kita hanya mengambil yang kuat-kuat saja. Ini kan ceritanya, kita anggaplah kita ini nggak sabaran ya nunggu candle kuat. Anggaplah nggak sabaran nih nunggu candle kuat. Kita pengennya mau OP aja gitu, gatal tangannya ya, kebanyakan sih gitu. Sebenarnya open posisi itu nggak perlu banyak sih, yang penting pasti profit gitu. Sekali OP jebret profit, udah tinggal tidur. Tapi jebretnya itu banyak, jangan sedikit. Kalau sedikit pasti mau lagi. Kalau open posisi sedikit itu pasti nantinya mau lagi, mau nambah gitu. Nah, oke, paham nggak ya? Semoga paham. Nggak usah terlalu lama-lama kita. Di sini saya bilang tadi ada indikasi ingin naik. Ada indikasi ingin naik. Bisa saja dia membentuk candle hijau, namun tetap menjadi pelemahan. Maksudnya tidak terlalu kuat candle hijaunya. Yang 5 menit ini berbahaya. Oke, gak apa-apa. Berarti di time frame 5 menitnya adalah kenaikan, yang kesalahan pembacaan kita tadi ya. Oke, ini time frame 5 menitnya sebenarnya benar sih, tapi kayaknya OP kita yang kelewatan ya. Sebenarnya benar dia membentuk pelemahan, OP kita yang kelewatan kayaknya. Kita OP di sini tadi ke candle sebelah dari time frame 5 menit itu. Kalau di sini jelas kenaikan karena dia setelah support menyebut kenaikan di sini, dan di sini tidak terlalu kuat sellernya. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga masih akan membentuk, masih akan ada perlawanan ya, bukan membentuk, masih akan ada perlawanan. Kita open 2 menit. Yang 5 menit tadi loss, kenapa ya?
kelewat tadi ya. Di sini tadi harusnya cuma sampai di sini saja. Sini kan kita OP tadi, jepret sampai sini. Coba sampai sini, paling enggak balmut atau profit lah. Nah sini kita lihat pembalikannya, karena seller tadi kita perhitungkan nggak akan terlalu kuat tetapi dia itu candle setelah support masih akan menyupport kenaikan. Kita tahan aja lah. Candle setelah support masih akan menyupport kenaikan. Kita tahan aja. Kita OP di candle sininya aja. Kita lihat ini dulu, kita jadikan sebagai konfirmasi dulu ini. Kita lihat kuat apa enggak gitu. Kalau kuat, nggak peduli, jangan pedulikan ini ya. Kalau ini kuat, kita bisa open buy setelah dia turun. Tapi kalau ini lemah, kita akan open sell setelah dia naik. Lemah ya, pelemahan. Oke. Membentuk pelemahan, kita akan open sell setelah dia naik. Oke, supaya nggak lewat lagi 5 menitnya, kita ambil. Nanti kelewat lagi 5 menit. Belum ya, memang belum. Saya akan open sell, tapi tahan dulu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 di sini. Oke, kurang bagus sih di sini ya. Kurang bagus. Harusnya kita nunggu perlawanannya dulu. Sorry. Terlalu tergesa-gesa saya. Harusnya kita ambil perlawanannya dulu baru OP. Terlalu tergesa-gesa. Masalahnya maunya tadi udah mau nutup, ternyata loss. Kasihan kalau ditutup ya. Tapi penjelasannya tahu ya, yang loss tadi kenapa, yang profit kenapa. Yang penting kita benar bacanya di time frame 5 menit. Time frame 5 menitnya kita masih membaca di sini akan ada perlawanan seller tadi. Akan ada perlawanan seller, tapi kita tunggu perlawanan dari buyernya dulu. Dia mencoba melawan ke atas, baru kita open gitu. Ini 2 menitnya aja. Di sini ambil, tahan dulu, tahan, ambil aja di sini 2 menit. 3 menitnya. 3 menitnya sampai situ ya, 1 menit aja. Sini masih kuat 1 menit kok. Sini masih bentar. Masih kuat nggak ya? Oke. Imbang. Susah kalau candle kayak gini dibaca.
walaupun di 5 menit tadi dia bakal membentuk pelemahan, akan ada dorongan ke bawah, akan mungkin saja membentuk seller, tapi di sini masih beresiko. Nah, kita sembarang OP karena perbandingannya itu hampir seimbang. Kayaknya dia mau mulai sideways. Rawannya, aduh gocekannya. Oke, dapat dipastikan setelah ini kalau membentuk kenaikan akan berlanjut. Kita lihat ini bentuk kenaikan atau penurunan. Kalau membentuk kenaikan akan berlanjut. Kalau membentuk penurunan akan berlanjut. Bagaimana kita bacanya dari sini? Kalau kenaikan akan berlanjut. Tinggal compens ini 1 menit, 2, 3, 4, 5, 6, udah ya. Kenapa? Karena ini menjadi support. Kekuatan support masih akan muncul di sini. Ini loss. Kecuali dia sliding dulu ke bawah, baru naik lagi. Nah, ternyata perlawanannya tadi nggak kuat. Dia masih melanjutkan kenaikan. Time frame 5 menit masih menunjukkan kenaikan. Masih melanjutkan kenaikan. Oke. Nah,